Yay. Yay, 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 yay. Yay, 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 yay. Yes, yes, yes. Oke. Selamat malam, selamat malam. Hari ini kita akan cerita dengan tukang kopi. Tukang kopi. Suaranya bagaimana, bisa kedengeran? Kita cerita tukang kopi. Oke, Pak Franz, apa kabar? Enggri, oke. Oke, ya ketemu lagi. Gri, Halo, selamat sore Pak Anton. ya Gri, itu kameranya coba dibersihin dikit, coba blur itu. Ya bentar ya. Cerewet katanya ya. Iya, apa-apa. Oke, teman-teman, hari ini saya akan berbicara dengan owner daripada N9 Coffee ya. N9 Coffee. Gri, Ya, ceritain dong iya Pak. bagaimana lahirnya N9 Coffee ini. Ya, asal muasalnya ini kan saya sebelumnya kerja di travel agent di TX Travel, sambil kerja sambil minum air, saya pergi ke luar negeri, saya kerja mendapatkan penghasilan, saya kumpul-kumpulin uangnya, terus hingga ada uang cukup sedikit untuk bikin modal apa dulu? Bingung juga Pak. Tapi saya pikir-pikir karena waktu itu zamannya lagi banyak kok coba buka kopi kekinian, saya pikir boleh juga diikutin gitu dalam hati ya Pak ya. Sampai satu ketika ada teman juga yang support untuk ayah udah coba yuk kita bikin kopi. Saya coba cari informasinya, bla bla bla, perhitungan budgetnya juga, terus lagi mulai dari tempat, packingan, semua logo segala macam saya bikin juga. Nah, untuk nama lagi, sekarang nama juga saya bingung juga, nama apa gitu ya. Tapi karena pikir ya udahlah, biar simpan nama, karena nama saya juga unik kan ya Pak ya. Betul. Huruf hurufnya huruf mati semua, nggak ada huruf hidupnya. Jadi terus saya pikir lagi di Vietnam itu ada kopi mereknya G7. Ini mah promosi lagi nggak apa-apa ya Pak. G7 di Vietnam itu kalau viewers pergi ke Vietnam juga harus coba kopi G7. Nah saya pikir juga G7 G7 saya ambil dari nama juga N9 dari kata NG. Ah, Begitu. Artinya terciptalah itu nama kopinya N9 Coffee seperti itu Pak. Itu asal eh, muasalnya saya buat kopinya gitu. terus kamu belajar kopinya dari mana? Ya, kalau basically sekarang kan dunia kopi kita udah bisa belajar dari internet, bahan-bahannya, terus lagi juga banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang eh, biji kopi, tentang meracik kopi, itu juga ada banyak, saya juga ada belajar satu sekolah untuk mendapatkan basicnya dulu, Pak. Mendapatkan basic, saya belajar satu satu kelas untuk tahu oh seperti apa sih robusta, seperti apa arabica, seperti itu, gimana dicampur dan eh, berapa persen apa untuk sang pengsanggrayan, untuk pemasakannya, untuk grindernya, berapa halusnya, berapa kasarnya, itu saya belajar juga di satu kelas di Jakarta juga Pak, kayak gitu. Terus Oke. akhirnya saya rekrut untuk teman saya untuk bantuin saya untuk buka kopinya, saya ajarkan kepada dia sekarang yang menjalankan usaha saya Pak, gitu. Hmm. Kapan bukanya? N9 Coffee buka dari tanggal 1 November 2019, Pak. Hmm. Dari Terus tanggal di dalam perkembangannya sekarang nih bagaimana nih? Ada uh, sales yang naik, stuck, turun karena situasi kan seperti begini ya. betul. Kalau saya lihat dari perkembangannya dari awal buka semua grafiknya naik, Pak.
dari awal buka sampai dari November, Desember, Januari itu grafiknya naik Pak. Sampai Februari masih naik, Maret yang udah turun, Mei ini udah lagi turun lebih turun lagi Pak. Karena kan kita di pemerintah ini ada PSBB di mana orang tidak bisa membuat keramaian dan berkumpul-kumpul, dan di toko kopi saya juga mengikuti saran dari pemerintah untuk melakukan PSBB. Jadi saya tidak menyediakan makan di online. Jadi grafiknya memang turun seperti itu Pak. Oke, Untuk saat ini. pertanyaan saya udah coba kopi kamu. Waktu itu apa ya yang kamu masih ingat nggak kopi apa yang saya bilang enak nih? Kopi yang enak itu waktu Bapak bilang itu adalah kopinya Sangir Pak namanya. Oke. Nah, Namanya Sangir. itu eh, saya nggak suka terlalu manis, saya nggak suka terlalu pahit, saya suka yang in between light gitu ya, dan saya suka itu. Nah, kalau saya lihat kamu punya potensi yang bagus karena basic daripada kopinya itu paling tidak saya suka gitu ya. Kalau saya suka bukan berarti dominan, tetapi paling tidak saya yang biasa-biasa aja bisa accept gitu ya. Kamu kan Ya, waktu itu beberapa kopi ya. Saya bilang itu berarti Sanger ya. Nah, betul. bagaimana terus kalau di yang top penjualan yang paling populer di tempat kamu apa? N9 Coffee yang paling Ya. populer. Untuk saat ini yang paling best seller itu tetap masih untuk kopinya ya Pak ya, Sangir dan Brown Sugar. Kemudian Hmm, untuk yang non kopinya itu ada matcha latte sama taro Taro. latte Pak. Taro Iya latte. saya juga. Iya. Oke, berarti kan lidah saya nggak salah dong. Saya Betul. suka bestsellernya gitu ya. Nah, oke. Kamu sekarang jualannya bagaimana dalam keadaan seperti begini? Ya memang sangat susah sekali untuk kondisi seperti ini di mana kalau kita bijak mengikuti peraturan dan pemerintah, semua orang nggak bisa datang untuk nongkrong kan, karena beberapa orang yang kalau minum kopi lebih enak di tempatnya Pak, langsung seperti itu. Tapi tetap saya ikuti anjuran dari pemerintah, saya fokuskan untuk penjualan online di GrabFood sama di GoFood Pak, seperti Udah itu. keluar, udah keluar. Gimana Pak? Di GrabFood, di GoFood udah keluar ya. Udah Sudah bisa keluar beli. Pak, jadi sudah bisa beli melalui di GrabFood sama GoFood. Itu sudah ada, tinggal ketik N9 Coffee itu sudah keluar untuk di sana. Tetapi kadang-kadang kalau misalkan areanya memang terlalu jauh, itu dia tidak terdeteksi Pak. Jadi sekitaran Iya, biasa. apa namanya, sekitaran Tangerang, karena terlalu jauh kan makanan juga pasti udah nggak bagus lagi. Maksudnya dalam arti GoFood dan GrabFood ini juga ada estimate waktunya, pengirimannya terlalu jauh, itu jadi makanannya udah keburu dingin atau minumannya benar-benar udah cair, itu jadi nggak bagus lagi, jadi nggak dapat. Tapi udah bisa pesan di GrabFood dan GoFood. Wah, ini nih, sangernya top banget. Teman-teman kantorku pada suka. Ya memang enak. Iya. Kamu daerah mana ini bukanya? Jadi teman-teman nanti yang di daerah mana bisa order dah. Mesti nyoba Ya, ini. boleh. Teman-teman semuanya, viewers, kalau untuk misalkan pemesanan bisa melalui GrabFood sama GoFood, kita ada atau juga misalkan memang mau datang langsung, tapi untuk di take away ya Pak ya, itu bisa di Tangerang Selatan, itu di Serpong Pak Kelapa 2. Hmm, oke. Ada Instagramnya ya, n9coffee.id. Betul, n9coffee.id. Kalau viewers mau stalking seperti apa tempatnya, mau lihat-lihat dulu, bisa stalking, bisa lihat-lihat di Instagram. Instagramnya adalah n9coffee.id. Nah, seperti itu Pak. Oke. Nah, saya lihat Instagramnya cukup baik dan saya lihat dari sisi harganya juga cukup murah-murah. Boleh kamu ceritain harganya berapa-berapa? Ya, kalau untuk harga itu kisaran dari 17 ribuan Pak, mulai dari 17 ribuan sampai ada yang 20-an, karena memang beberapa yang kita gunakan adalah kualitasnya yang cukup bagus, dalam arti bukannya susu yang kita minum, tapi memang ada rasa kopinya pun yang seimbang, yang tetap
bisa dinikmatin harga kisaran dari 17.000 sampai 20-an ribu aja, Pak. Oke. Sekarang kamu ada pasti kan namanya usaha bikin bikin bisnis gitu kan, pasti kan ada kendala lah. Apa kendala kamu? Hmm, Kalau untuk saat ini memang tetap kendalanya itu adalah kita agak susah untuk nurunin lagi karena eh, namanya bisnis kan harus berputar di mana harus ada pembelian pembelian seperti itu ya Pak ya. Sekarang lagi ini pemasukannya sangat susah sekali, apalagi kemarin ditambah lagi bulan suci Ramadan yang mereka nggak mungkin kan mereka puasa tiba-tiba nggak makan seharian tiba-tiba minum kopi gitu kan Pak ya. Itu agak turun sekali. Nah saya cuma pikir gimana caranya walaupun kondisi lagi ini biar ada tetap berjalan itu masih tetap dipikirkan dengan promo-promo karena tetap saya bingung juga gimana biar ada tetap ada perputarannya begitu Pak. Apakah memang harus diturunin lagi? Sekarang gini, kita jualan tapi misalkan contoh pembeliannya menurun begitu ya. Gimana tetap supaya barang itu laku seperti itu Pak. Yang Nah, dibingungkan. oke. Iya, tadi kamu menyinggung mengenai apa perlu diturunin lagi. Nah, ini menarik. Pernah Hmm. dengar ada orang jualan kopi 1 literan harganya jutaan? Belum Pak. Belum ya. Itu Belum. itu saya baru lihat semalam bahwa ternyata dia jual kopinya itu 1 juta 1 liter. Kalau Filter. ditanya adalah kopinya memang premium segala macam, tapi dia memang Iya. mau mau melakukan sesuatu yang agak sedikit ekstrim gitu ya. Orang lain jual murah-murah, dia jual mahal sendirian. Sehingga kalau Betul. dia jual murah juga akan tenggelam dengan persaingan-persaingan yang lain. Kalau dia begitu muncul, wah, coba kalau kamu bikin kopi Sanger 1 liter, kamu bisa jual Oh. berapa? Kira-kira. Kalau untuk Sanger Hmm. di antara 1 liter kurang lebih di 100 mungkin mungkin di 100 ribuan Pak. Nggak Tuh, sampai mungkin di 100 ribu. makanya, Mm-mm. no, dia jualnya adalah 1 juta. Artinya apa? Ini yang dinamakan adalah dia berusaha untuk muncul duluan dan orang penasaran. 1 juta kopi apa sih gitu kan? Nah, ini Hmm, jadi kamu jangan terjebak dengan persaingan harga. kondisi. Turun, 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 nggak ada gunanya. Sekarang harga kamu udah dalam tanda petik udah murah. Udah Hmm, ngikutin harga pasaran lah gitu kan ya harganya. betul. Nah, yang perlu kamu lakukan adalah satu, bagaimana membuat orang itu tahu ada N9 Coffee. Itu. Caranya harus internet, harus kamu daripada kamu apa namanya nurunin harga, kamu spend. Spend untuk apa? Misalnya promosi Hmm. apa? Ada kemarin ya yang kemarin itu saya lihat ada satu lagi. Tadi kan harga kopi yang 1 juta 1 liter. Yang kedua adalah beli kopi 30 30 30 hari Hmm. harganya spesial, bayar di depan, tiap hari dikirim. Tiap hari Oh, dikirim. oke. Itu menarik. Saya lihat itu sesuatu yang kalau orang yang saya kebetulan tidak begitu suka kopi karena saya perut agak sedikit itu kan ada kopi tertentu yang asam kopinya itu membuat perut tidak nyaman gitu ya. Nah, Betul. saya sebenarnya sudah lewat proses itu, tetapi karena pernah sakit, jadi saya nggak begitu suka ke kopi. Tapi tadi latte, sanger, menurut saya masih bisa minum. Nah, Hmm. orang yang sudah biasa minum kopi setiap hari, misalnya um, anak saya minum kopi setiap hari, dia pesen setiap jam 10 atau jam 2 itu pesen. Nah, kamu bikin paket 1 bulan gitu kan. Paket 1 bulan, kalau seperti kayak begitu, paling tidak kan kamu bisa kalau mau turuninnya di seperti begitu. Jangan turunin satuannya lagi, udah 20.000, udah murah, kamu turunin lagi gitu kan. Mendingan 20.000 kali 30 hari gitu kan. 20.000 kali 30, ya.
suaranya? Halo, Gri? Halo, suara kamu hilang, Gri. Suara kamu hilang, suara kamu hilang. Gri, 1, 2, 3. Kamu nggak bisa dengar suara saya? Gri, Oke, bisa Pak. bisa dengar? Bisa dengar? Udah bisa dengar? Teman-teman, suara saya kedengeran? Iya kedengeran Pak, ya Pak. Oke ya. Nah, jadi maksud saya adalah satu, harus tampil kreatif. Kreatif itu ya tadi bisa juga kamu bikin langganan seminggu gitu kan. Dikirimnya adalah setiap jam berapa, kasih tahu. Nah, itu kamu melakukan potongan gitu. Misalnya beli 5 gratis 2, dikirim setiap hari, bukan dikirim ini. Jadi dia dapat selalu fresh gitu. Nah, kamu oke, suara jelas ya. Oke, thank you. Ya, sudah jelas Pak. Lalu kamu juga mulai lihat, pelajari database customer. Customer kamu yang beli itu di mana? Daerah situ. Bikin promosi ke situ. Bikin promosinya adalah misalnya Instagram. Instagram kan bisa bikin katakanlah 50.000, 100.000 misalnya gitu ya. Untuk berapa hari itu penetrasinya cuma di daerah situ aja. Kamu bikinnya promosikan ke daerah situ itu. Menu lain selain sangir biar tidak bosen. Nah, selain sangir ada apa lagi? Ya, sebenarnya banyak banget Pak. Cuman seperti yang saya bilang itu nggak hanya kopi Sangir aja. Karena kopi Sangir itu memang kalau kita lihat dari penjualannya itu memang paling top nomor 1 Pak. Tapi pada dasarnya ini terima kasih kepada PTY BOO ya Pak. Iya. PTY BOO. Jadi sekalian saya promosi juga lagi. Selain Sangir itu juga kita banyak menunya lagi Pak. Saya coba bacakan ini ya Pak ya. Ada seperti biasa basicnya ada americano. Ada americano, ada cafe latte, ada brown sugar, mochaccino, coffee pandan, coffee hazelnut, cafe vanilla, cafe room regal. Biasanya ada yang room regal pakai susu, tapi saya bikin ini adalah kopi room regal. Sama yang sekarang lagi kekinian ini dalgona Pak. Nih, Dalgona. Gri, ini nih. Ya. Ada Sukamdi Harun bilang kopi modal cuma 2.000. Kenapa jual mahal-mahal? Minum kopi, wah, minum kopi sambil ditemenin temen, cocok katanya, baru cocok. Memangnya modal kamu 2.000? Modal sih nggak modal sih lebih dari 2.000 kalau kopi saya Pak. Karena Tuh. karena memang kopi kan sekarang gini apa ya, banyak sekali jenis-jenis kopi, bahkan yang kita beli bubuk itu kadang-kadang pun juga nggak benar-benar pure kopi Pak. Kadang-kadang kopinya juga pun ada dicampur bubuk jagung. Makanya kenapa harga itu bisa lebih murah. Tetapi kalau hanya ini tergantung lagi dari citra rasanya kepada masing-masing peminum kopinya Pak. Karena setiap orang itu punya rasanya sendirinya masing-masing. Kayak misalkan contoh naik pesawat, ada yang suka Garuda, ada yang suka SQ, sama-sama pesawat, tetapi harganya berbeda. Begitu juga dengan kopi N9 Coffee, walaupun modalnya, kenapa kopinya kopi mahal-mahal, kopi harganya 2.000, kenapa harus beli kopi yang mahal begitu ya? Begitu juga seperti yang saya contohkan seperti Garuda dengan SQ, seperti itu Pak. Bukan Garuda dengan SQ, Garuda dengan Jetstar gitu. Misalkan iya boleh. Satu mahal, satu murah. Pesawatnya Satu sama. mahal, satu murah, betul. Pesawatnya sama, jadi sih sama. Campeknya juga sama gitu ya. Oke. Iya. Nah, tadi ya, menurut saya adalah kamu harus pikirkan strategi yang berbeda. Menurunkan harga adalah bukan solusi. Menurunkan harga malahan memperparah yang namanya income. Kamu bayangin ya, kalau misalnya contoh aja, kamu profitnya 5.000, kamu turunin lagi 1.000, berarti kamu
profitnya turun 20%. Nah, 20% itu lebih baik kamu menggunakan bukan untuk menurunkan harga, tapi upaya untuk menarik. Bagaimana menarik customer supaya lebih banyak gitu. Bukan dengan menurunkan, tapi mendatangkan. Mendatangkan ini pakai iklan, pakai apa? Program, packaging misalnya yang lebih bagus. packaging sekarang itu nggak terlalu. Saya lihatnya sekarang nggak Nah, terlalu. Buktinya ya, saya ambil contoh banyak kualitas kualitas kamu kan udah sama dengan yang kopi-kopi lain gitu ya, kopi-kopi kekinian. Udah, cuma bedanya adalah mereka melakukan promosi di awal, lalu sekarang itu sudah mulai apa namanya, bola saljunya udah jalan. Nah, kamu ini kan bola saljunya belum jalan. Kamu harus melakukan promosi, bukan turunin harga. Menaikkan misalnya contoh, beli tiap hari Senin. Eh, Kalau ordernya misalnya order pagi hari Senin, eh, dapat diskon misalnya, atau bukan dapat diskon, kamu kasih tester dengan yang lain gitu ya. Misalnya, kalau ada yang mau beli misalnya berapa dikasih, supaya apa? Supaya orang itu mulai coba selain Sangir, ada Dalkona, ada apa, cobain gitu. Tapi yang utama adalah bagaimana membuat promosi supaya orang itu tahu. Itu yang paling penting. Jadi kamu Oke, mulai Pak. ngecek yang beli itu siapa aja, yang beli itu siapa aja, dan membuat orang itu beli bukan kalau harga udah comparable, udah hampir sama, kamu tinggal bermain dengan kenapa harus milih kamu gitu. Boleh, Pak. Terima Oke. kasih. Terima kasih, Pak, untuk idenya. Saya akan pertimbangkan lagi. Tapi untuk sarannya sangat membantu sekali, Pak. Terus kamu kan ada jualan nasi dan lain sebagainya itu masih. Masih, Pak, tetap, Pak. Nah, kamu sekarang bikin program paket nasi sama kopi, eh, nasi sama apa, kopi sama apa gitu. Nah, ini bikin Iya. paket. Bikin paket itu sebenarnya bukan cuma menarik dari karena sudah packaging lalu kamu bisa membuat harganya lebih murah karena belinya dua, itu Hmm. juga itu juga membuat orang yang males sebenarnya berpikir, oh iya saya mau yang ini, saya mau yang ini, kalau enggak beli kopi sama apa ya, beli nasi sama apa ya gitu, Iya. ininya apa namanya, nggak cocok, nggak Kombinasinya. klop, ya kombinasinya Betul. ini. Nah, kalau perlu satu lagi yang perlu, saya pengen kamu juga bikin yang namanya video di Mhm. tempat kamu, kasih lihat di videoin gitu ya, bikin film pendek lah, film Hmm. pendek kurang daripada 1 detik untuk memperlihatkan kalau bikin di tempat kamu itu kopinya kopi apa sih, makanya kan ada orang yang pikir ya itu kopi 2.000 kenapa mahal-mahal. Nah, kamu apakah Iya. kopi itu gitu supaya orang lihat. Satu, kedua, sekarang itu kebersihan, bersih nggak sih tempat kamu, siapa sih yang baristanya siapa sih, itu juga penting. Betul. Dan yang penting lagi, satu lagi, kamu juga mesti nongol. Personal branding itu penting. Jangan kamu yang ganteng, kasep kayak begini nggak nongol gitu kan. Jadi orang nggak tahu kenapa namanya N9 gitu kan. Mestinya lebih 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 apa ya? Lebih memperkenalkan diri. Kalau kamu nggak memperkenalkan diri, bukan personal brandingnya, yang kamu kejar adalah kopinya, value daripada kopinya. Gitu ya. Nah, itu juga penting. Kalau Hmm. menurut saya, kalau tanya ke saya lebih pilih personal branding. Personal branding lebih gampang. Personal branding lebih Oke. gampang. Kamu nanti lain kali kemana gitu ya, kalau tugas bawa tour kemana, kamu bawa kopinya itu kan, kopinya ini ya, Yang kamu buat di mana berangkat, bro. ya, nah ini loh N9 Coffee lagi di mana, lagi di China, lagi di Korea, Betul. lagi di Jepang, lagi di Jepang. Eropa gitu kan. Nah, itu ini adalah personal, personal itu yang bisa dilakukan ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Baik. Teman-teman ada yang mau tanya? Ini terima kasih nih banyak sekali. Bisain
Sukamdi Harun, pakai dukun kalau mau rame. Waduh. Ini terus ada lagi tadi Tooth Kingdom, ada Pak Cucu, ada Pak Nares. Terima kasih. Nah, ini memang kopi kalah brand, betul, betul. Ini kita kalau yang namanya kalah brand memang, walaupun kadang-kadang adalah ada satu cerita ya, ada satu cerita di mana yang brand ada satu brand yang hijau tuh, tahu kan ya? Nah, itu terkenal sekali. Lalu mulailah kita ada yang membuat dengan rasa lebih bagus tapi harganya setengah. Nah, ini kan jadi rame. Lebih viral lagi pada waktu Pak Jokowi beli gitu ya, pas Pak Jokowi nggak tahu gimana akhir situ dia beli gitu ya, wah tambah lagi gila-gilaan. Nah, lalu ini berjalan dia tidak buka cabang di mana-mana, cuma buka mungkin sekarang itu kurang dari 5. Lalu ada orang yang melihat, ini yang kopi di pinggir jalan ini enak banget, lebih bagus daripada yang hijau itu gitu ya. Nah, lalu dia bawa ke dalam mall. Waduh, itu luar biasa. Lebih naik lagi karena orang lebih banyak di jalan di mall kan. Buka di mallnya banyak lagi. Kalau nggak salah sekarang itu sebelum corona dia mengklaim bahwa setiap bulan ada 1.000.000 cup yang diproduksi, yang dibeli gitu ya. Saya dengar 2 hari yang lalu kalau nggak salah dia baru mendapatkan funding lagi itu 100 miliar kalau nggak salah ya, dapat funding lagi 100 miliar. Jadi memang seperti kayak begitu, sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Bisain, karena semua kopi susah untuk cari perbedaannya apabila kita konsumen tidak diedukasi jenis biji kopinya. Nah, apa bedanya kopi Sangir itu? Jadi kamu kalau pada waktu ini perlu edukasi. Pada waktu syutingnya kasih lihat, nih saya pakai Arabica atau saya pakai Arabica sama apa? Robusta. Ya, atau kamu main campur-campur ya. Saya ke Jogja di lesehan di Jogja itu luar biasa. Yang ini enak, kenapa? Ternyata dia campuran. Jadi campuran kopi saset tertentu dia campur sehingga dia ambilnya udah nggak dikasih lihat lagi rahasianya bahwa ini kopinya. Tapi itu kopi saset semua gitu ya. Nah, sama, kamu juga kan udah dicampur kiri kanan dan lain sebagainya. Nah, betul. Kamu nggak masalah, kamu boleh ngomong, ini saya pakai Robusta dari mana, saya pakai Arabica dari mana, gitu kan. Itu bisa, campurannya tetap secretnya kamu gitu. Betul. Makasih Pak Anton, udah sharing, udah kasih informasi untuk kedepannya gimana. Kalau saya pikirkan juga tadi udah ambil beberapa hari ya, misalkan untuk rutinitas, memang kadang-kadang setiap pecinta kopi gitu, saya bawa tamu gitu ya, walaupun di China kan biasanya kebanyakannya minum teh, jarang sekali minum kopi ya Pak ya. Mereka bilang, aduh di mana saya bisa ada beli kopi ya, karena saya kalau tidak minum kopi badan saya rasanya lemes dan lain-lain segala macam. Itu boleh saya sarankan applyin, mungkin saya akan pikirkan lagi untuk di Jakarta, apakah setiap mingguannya seperti itu, apakah bayar di depan dulu seperti itu, ataupun juga sekarang yang tadi Bapak omongkan, misalkan undang salah satu host, misalkan YouTuber itu saya rasa akan lebih cepat juga untuk naiknya lagi. Begitu. Iya, tergantung. Sebenarnya gini juga. Kalau kamu punya sekarang baru buka satunya di lingkungan Tangsel ya, Tangerang Selatan ya. Kamu undang YouTubernya nggak bisa YouTuber nasional. Kamu harus undang influencer yang daerah situ supaya lihat orang-orang situ. Itu satu. Kedua adalah targeted. Kalau cuma satu begini targeted. Kamu lihat di mana ini ditargetin. Kamu mesti
perhatikan. Kamu kan ada datanya. Siapa yang beli, siapa yang ini, supaya dari mana gitu ya. Nah, ini Sentral Apple Aceh ini Pak Eriadi dari Lok Semawe. Berbicara kopi selalu berbicara tentang rasa, Pak. Kalau rasa enak tinggal promo saja, lambat laun dari mulut ke mulut pasti akan tersebar. Iya. Saya ini sayang Bapak dijauh sih Pak, kalau enggak saya kirim ke Bapak Pak. Kalau ke Lok Semawe dikirimnya bisa nggak dikirimnya ini belum diseduh gitu, nanti sampai Lok Semawe tinggal diseduh gitu. Bisa Pak. Bisa Cuma ya? enggak, karena ya memang agak sedikit prosesnya mungkin agak sedikit yang nggak sama dengan yang dibuat di toko kan ya Pak ya. Itu agak Iya. memang ribetnya seperti itu. Apalagi Sanger. Sanger itu adalah sebenarnya Sanger itu adalah khas daripada Oke. Aceh, daripada Aceh, dan itu Iya, kan ada campuran susunya. Susunya, betul. iya susunya juga kan nggak bisa dibawa dari sini susunya gitu kan, dipisah-pisah. Udah lain kali Betul. Pak Eri tadi kapan ke Jakarta ya? Nanti saya Mampir-mampir ya Pak ya. Boleh diundang. Dan satu lagi memang kalau untuk Sanger sebenarnya itu yang lebih enaknya lagi Pak harus diminum pas lagi saat ada buihnya Pak. oh Jadi iya saat iya saat iya. kopi itu dikocokkan campuran dengan kopi, kopi dan susu. Saya tambahkan susu full cream kan ya Pak ya. Saya Mm-mm. kocok itu saat dituang itu akan berbuih. Nah di saat ada buihnya itu ya memang saat nikmat-nikmatnya kopi Sanger itu diminum seperti itu. Jadi Hmm. makanya kenapa kadang-kadang itu kopi itu memang lebih nikmat dan minum di tempatnya Pak seperti itu. Nah, itu ya ceritanya tuh. Terus eh, selain kendala tadi ya, semua pebisnis baru kendalanya adalah dari penjualan. Dari Betul. sisi kamu sudah perhatikan nggak? Misalnya tadi kamu cerita mengenai es ya, sampai itu esnya sudah mencair. Jadi Hmm, apa ya namanya? Campurannya udah berkurang. berkurang gitu ya. Kamu pernah pikirin nggak bagaimana caranya? Sebab saya pernah waktu itu order kopi ya. Satu adalah cuma cuma tidak ada esnya, satu Iya, adalah ada esnya. Jadi dikasih dua betul. cup, satu ada esnya, satu tidak ada esnya. Saya awalnya nggak ngerti maksudnya apa. Lalu anak saya bilang itu pi dimasukin. Ada esnya, mau berapa banyak gitu ya. Kalau Betul. nggak salah misalnya ada berapa esnya dibuang dulu airnya, lalu sisa esnya saya mau ambil semua atau enggak, lalu tumpahin seperti begitu. Itu juga perlu diperhitungkan karena kembali lagi tadi Pak Eriadi berbicara betul, soal kopi adalah soal rasa. Kalau soal rasa udah cocok, kemana aja dikejar gitu ya. Apalagi kopi ini, saya melihat orang-orang yang minum kopi udah cocok dengan kopi A, dia akan lari ke situ terus. Betul Pak. Betul Pak. Saya punya klien pun memang walaupun dalam jangka waktu tempo yang kurang lebih belum setengah tahun, November, Desember, Februari, Maret, April, Mei, udah 7 bulan ini, agak menurut saya masih terlalu awal untuk sampai bisa jadi terkenal dari mulut ke mulut, sampai apalagi dengan proses lagi ditambah lagi apa namanya kasus COVID ini, jadi orang daya beli jadi agak turun. Tapi saya percaya itu dari rasa itu, karena saya buat kopi itu dengan menciptakan rasa yang benar-benar saya suka banget. Karena saya hobinya itu, favorit saya adalah cappuccino Pak. Sejak saya ketemu dengan satu produk yang bikin dengan namanya Sanger, saya cappuccino jadi lupa. Tetap walaupun besoknya sama ya Pak, cuma ditambah memang susu kental manis. Susu kental manis itu dari mulut saya, percaya saya bikin karena saya lihat sendiri banyak, saya beli memang kadang-kadang sih beli merek begitu ya Pak, warna hijau gitu ya. Karena cappuccino-nya aja nggak pas menurut saya, pahitnya kurang, susunya terlalu banyak, yang atau rasa gurih creamy-nya aja yang terlalu lebih begitu. Tetapi rasa kopinya itu agak less. Nah, saya buat itu kopi itu dengan rasa yang sebenar-benar seimbang. Bahkan saya pernah bilang ke Pak Anton juga bahwa kopi saya memang agak lebih sedikit strong, karena memang untuk misalkan biasa kalau pemesanan online gitu ya Pak ya, itu kan ada jarak waktu tempuh es batu paling bertahan setengah jam, itu udah mencair. Walaupun setengah jam itu kopi saya masih akan
tetap sama karena saya bikin tingkat konsentratnya itu lebih daripada kopi biasanya. Kopi biasa misalkan contoh apa pakai udah bikin kopi, susu, begitu ya gula, tambah air lagi. Nah, kopi saya itu nggak pakai air lagi, udah langsung pakai es batu. Jadi saat es batunya mencair, itu pun rasanya akan lebih soft lagi, Pak. Seperti itu. Keren, keren nih. Iya, saya di acara tanya mentor seperti begini, kita belajar kasih bagaimana, belajar dari yang bagus, lalu juga kita tanya jawab apa? Pasti ada sesuatu yang saya juga tidak paham dan saya senang adalah banyak teman-teman di sini saling mengisi juga gitu ya. Betul, Yes. betul. Nah, ini Bishine Jakarta juga senang katanya cappuccino. Biasanya, Pak, orang-orang pencinta cappuccino itu saya lihat ya, saya baca dari artikel, orang yang pencinta cappuccino itu orangnya cenderungnya lebih tingkat geraknya lebih santai, Pak. Nah, bisa Jakarta apakah benar seperti itu? Nah, Enggak, dia silakan mah dijawab dari kolom komentar ya. ya, Orangnya lebih santai, Pak. agresif, Enggak, dia agresif, oh, aktif, enggak aktif, iya. enggak aktif ya. Kayak kamu juga aktif, nggak santai. Ada yang tanya, Ya, bikin nine coffee perlu modal berapa? di luar dari tempat ya karena tempat itu berbeda-beda ya Pak ya. Dan tergantung alat mesin kopinya juga. Tapi kalau saya mau dengan modal kecil itu sekitar sama desain interior sama mesin segala macam itu sekitar di 70-an 80-an Pak. Oke. Kamu mengharapkan bisa balik modal kapan ini kalau dalam kondisi normal? Kalau untuk dalam kondisi kalau misalkan tidak ada COVID ya Pak ya, setahun cukup Pak, setahun cukup Pak. Cukup sekali. Setahun cukup itu per bulan sebelum ada COVID sampai ke Februari kamu berapa salesnya berapa total sales? Itu sekitar antara untuk dari pertama kan baru November aja baru November buka di bulan pertama itu sudah ada 3 juta penjualan di 3 juta rupiah meningkat lagi sampai di antara range 6 sampai 8 juta langsung nanti kemarin per ini apa? di bulan per bulan Oke. memang pas lagi masa COVID ini yang paling efeknya di Maret April. Di Maret April itu udah langsung turun Pak grafiknya Pak. Sampai Mei ini udah turun lagi. Tapi makanya saya yakin kalau misalkan nggak ada COVID ini memang setahun saya rasa udah balik modal sekali Pak. Oke. Cappuccino memang untuk boosting. Saya pas lagi mikir dan meeting. Oh iya, untuk boosting katanya cappuccino. Bukan untuk yang santai. Iya. Oke. Menurut saya ini yang kamu juga harus pikirkan baik-baik. Namanya COVID sekarang, ya namanya pandemi ini, walaupun di Jakarta sudah keluar tanggal 5 Juni sudah mulai beberapa mall dibuka, ya ada 20-an mall kalau nggak salah sudah dibuka, tapi perlu kamu apa ya namanya pikirkan baik-baik, camkan baik-baik bahwa yang namanya proses ini akan terus berlangsung. Kita akan berdamai dengan COVID-19. Kita harus bikin new normal. Kamu harus memikirkan caranya seperti apa. Udah masuk ke Grab, udah masuk ke GoFood, udah masuk, itu satu. Tapi selain itu apa? Kamu harus attack. Sekarang itu adalah zamannya menyerang, bukan zamannya diem. Zamannya menyerang gitu ya. Apa yang kamu bisa lakukan? Menurut saya adalah satu, tadi iklan. Kedua, sekali-sekali kamu bikin yang namanya Instastory. Kamu pas lagi ke tempat sana, kalau lagi coffee shopnya, kamu lagi di kafenya, kamu duduk, kamu bikin pakai standing aja, lalu kamu ngomong, nih, kopi ini kenapa, kopi ini apa, kamu cerita tentang kopi, kamu cerita tentang
value daripada kopi yang kamu bilang saya mau kopi saya itu lebih pahit, lebih terasa, lebih apa. Nah, orang kan mulai dengar dari situ. Nggak usah peduli yang nontonnya cuma satu, yang nontonnya cuma dua, nggak masalah. Bukan persoalan apa-apa. Kamu secara regular terus-menerus yang namanya branding. Orang itu sekali lihat, dua kali lihat, tiga kali lihat, 4 kali, 5 kali, lama-lama walaupun nggak minum kopi, di bawah sadarnya kopi ya N9 gitu. Nah, berapa harganya per cup? Dan segmennya kalau Nine Coffee itu N9 Coffee ini mana? Segmennya kemana? Harganya tadi Pak 17.000 sampai 20.000. Segmennya tentunya ini adalah segmen menengah ya. Segmen menengah dengan harga seperti ini. Saya sudah coba yang Sangir enak, tapi saya yakin yang lain juga enak. Karena saya boleh kasih tahu sedikit rahasia gitu ya. Anggri ini sudah ikut saya cukup lama dan dia adalah sangat apa ya, menurut saya itu sangat cerewet tentang kualitas. Kalau nggak suka, nggak enak, nggak gitu ya. Kalau saya masih casual social drinker gitu ya. Kalau saya masuk ke satu tempat kopi, kopinya apa? Ya latte, udah paling aman buat saya gitu ya. Saya nggak cappuccino, americano, apalagi no gitu ya. Saya gitu. Oke, ini Pak John, apa kabar Pak John? Iya, John Alan 21, ini orang hebat sekali. Ya, oke, kamu ada pertanyaan lain nggak? Saya rasa itu cukup. Ada beberapa poin yang saya harus pikirkan kembali yang tadi saya udah rangkum. Apa-apa kira-kira yang perlu dikembangkan untuk kedepannya kopi saya, dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Anton ditanya mentor ini ya. Jadi buat yang lainnya juga mungkin juga kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya juga ditanya mentor ini, bisa diundang ya Pak Anton ya. Iya, iya. Ya, jadi dan juga kalau misalkan ada yang misalkan mau ada review kopi saya, jadi nanti bisa kontak kopi saya juga ke saya juga, nanti saya kasih ke DM ya. Di review. Ya bisa ke di DM ya? juga di kopi, nanti bisa saya berikan untuk di review seperti itu. Iya, oke, keren. Oke, saya pikir cukup. Saya mau mengatakan adalah saya kenal kamu sebagai orang yang never give up, tidak menyerah. Jadi itu harus kamu pertahankan. Kedua adalah ini apa nih tanya, bisa tuh supply kopi ke hotelnya? Oh iya, bisa supply kopi ke Pak John Alan punya hotel ya. Nah, lalu tadi saya katakan bahwa yang namanya kopi ini kan soal rasa. Selalu top of mind. Rasa, pertahankan rasa, dan kamu perlu punya jagoannya. Misalnya sekarang Sangir. Nah, kamu cari tahu Sangir itu apa? Kamu review sendiri bahwa Sangir itu asalnya dari mana, kenapa cerita begitu ada Sangir gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti begini akan membuat orang related. Begitu ada orang lain bikin kopi gula aren, kamu kopi Sangir gitu kan. Nah, ini yang perlu dilakukan seperti begitu. Pak Cucu, oh ini Anggri idola aku. Wah, iya, M Coffee-nya kapan? M Coffee-nya Pak Cucu, ayo M Coffee-nya. Gri, lawan M Coffee berani nggak? Berani Pak. Bikin apa namanya? Bikin apa ya? Kolaborasi. Bukan kolaborasi, bikin apa ya namanya? Bikin show gitu ya. Satu adalah dari kamu punya ini, bukan saling menjatuhkan, tapi justru saling mendukung gitu kan ya. Kamu bikin yang kamu punya,
apa, nanti Pak Cucu kasih tahu, oh iya saya suka yang kamu punya begini, kamu kasih tahu, oh, Pak Cucu saya suka dari kamu punya begini. Sesama sesama temen kita saling mendukung gitu, Betul. bukan Harus. jualan. Kalau kalau kolaborasi, kamu jualan ini jualan ini, nggak bisa, sama-sama kopi. Iya. Tapi kalau yang sama dengan itu boleh, apa namanya, bebek angsa, ayam bebek angsa, ayam angsa yang dipeluit, ya, yang dipeluit. Oke. Oke, Enggri, cukup ya. Cukup, terima Eh, kasih banyak Pak. ya, oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Enggri. Terima kasih semuanya viewers. Kalau buat saya promosi sedikit untuk tanya mentor. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya mengenai soal usaha langsung saja ke bos pakarnya kita Pak Anton Teddy. Terima kasih Pak. Oke, thank you, thank you, thank you, thank you. Ya terima kasih.